Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Raga Satria pagi hari ini senang sekali bisa jumpa kembali menemani Anda Mitra Muslim pagi hari ini dalam program Kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Siaran bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani, dan di 88,7 Kalika FM Suara Muslim Tuban. Mitra Muslim, pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, karena di Indonesia tanggal 22 Desember ya Mitra Muslim, tinggal beberapa hari lagi, tidak sampai sepekan, itu diperingati sebagai Hari Ibu ya Mitra Muslim. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengambil motivasi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan ibu Mitra Muslim, ada di surah Luqman ayat 14, kemudian nanti juga akan dibahas di surah Al-An'am ayat yang ke-92. Dan Mitra Muslim, tentu ibu di sini sangatlah penting ya sosoknya. Dan tentunya Mitra Muslim yang saat ini masih memiliki ibu yang masih hidup ya Mitra Muslim, masih ada di dunia, tentunya jangan sampai disia-siakan ya waktu bersama ibu. Bagi Anda mungkin yang merantau, terpisah dari ibu, terpisah dari orang tua, senantiasa harus terus menjalin komunikasi, telepon, video call, dan lain sebagainya. Dan tentunya semoga kita menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua kita, khususnya ibunda kita tercinta. Nah, pagi hari ini Mitra Muslim kita akan membahas mengenai ibu itu malaikat tanpa sayap. Motivasi dari Quran surah Luqman ayat 14. Tentunya bersama narasumber yang pagi hari ini juga sudah tersambung. Langsung saja kita sapa beliau. Ada Ustadz Muhammad Junaidi Sahal SHG MAG. Assalamualaikum Ustadz Junaidi Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raga. Ya, kabar baik pagi hari ini Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Semakin baik, alhamdulillah. Semakin baik, alhamdulillah. Baik Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas atau mengambil motivasi dari Quran surah Luqman ayat 14, bahwasanya ibu itu malaikat tanpa sayap, ya. Di mana tanggal 22 Desember besok itu diperingati sebagai Hari Ibu Ustadz momennya. Nah, ini sebelum masuk ke Hari Ibu, apa ini Ustadz yang bisa kita ambil hikmah dari surah Luqman ayat 14? Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku, Bapak Ibu Mitra Muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur ya. Minimal wujud syukur, hamdalah, tak boleh lepas dari lisan untuk selalu kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku Mitra Muslim, pagi hari ini di antara nikmat Allah adalah kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa berinteraksi dengan kalam-kalamnya, untuk berinteraksi dengan ayat-ayatnya. Al-Quranul Karim adalah sebuah keindahan dalam hidup kita. Pagi-pagi kita baca Al-Quran, pagi-pagi kita mentadaburinya, pagi-pagi kita menggali
spirit dan motivasinya. Ini sebuah nikmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan nikmat ini terus ada dalam kehidupan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini kita ingin mencoba menggali, sebenarnya ini sudah setahun yang lalu kita sudah bahas, tapi kita reminder supaya kita benar-benar lebih mantap lagi mengamalkannya, karena semakin kita sering diingatkan, ya terutama kepada yang ngomong, yang bicara pribadi ini, semakin semakin untuk terpicu mengamalkan apa-apa yang ada di dalam motivasi firman Allah Rabbul Alamin. Tema kali ini adalah ibu adalah malaikat tanpa sayap. Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ibu itu luar biasa, dan kedudukannya di dalam Al-Quran juga sangat luar biasa, yang insya Allah akan saya coba bahas ini, saudaraku ikhwati fillah. Sebenarnya tadi Mas Raga itu di surat Luqman saja sebenarnya motivasi yang kita gali. Adapun di Al-An'am 92 dan berikutnya itu sebagai pelengkap saja untuk kita memahamkan atau memahami surat Luqman ayat 14 ini. Allah berfirman di surat Luqman ayat 14 itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyakirin. Saudaraku ikhwati nafizakumullah, wa wasyayna, dan kami wasiatkan. Wasiat itu lebih tinggi daripada amarona. Wasiat itu lebih tinggi daripada katabana. Wasiat itu lebih makjab gitu kan ya. Wasiat itu lebih makjab, lebih dalam wasiat itu. Dan untuk urusan ibu, untuk urusan orang tua, Al-Quran menggunakan kata-kata tausiyah, wasiat yang ini lebih dalam, harus dipahamin oleh umat manusia, hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Rabbul Alamin, sehingga harus lebih sigap untuk mengamalkannya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik. Biwalidayhi, di sini tidak disebut ihsananya, tidak disebut, tapi nanti di dalam ayat lain disebut ihsananya. Supaya manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu. Kenapa demikian? Karena ibunya telah mengandungnya wahnan, dalam kondisi lemah, ala wahnin, dan bertambah lemah. Lemah di atas lemah, susah di atas susah, berat di atas berat. Wa fisaluhu fi amaini, setelah itu ditambah lagi. Jadi beda ya, ibu bapak mitra muslim, wahnan ala wahnin itu sendiri, jadi berat pertama. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, kemudian baru menyapihnya selama 2 tahun, itu juga berat yang lain itu. Aniskurli, karena itu kalian bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Yang dimaksud ibu di sini nanti akan saya bahas. Ilayyal masyir, dan kepadakulah tempat kembali. So, mitra muslim hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, saya ingin katakan bahwa di dalam Al-Quran, ibu ini biasanya Al-Quran menggunakan 2 diksi. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan diksi ummi ya. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan diksi walidah. Dari kata waladah, yalidu, walidun, fadhaka mauludun. Walidun, walid, yang melahirkan. Kalau ditambah tak marbuto, ibu yang melahirkan, walidah. Biasa di dalam Al-Quran menggunakan ummi, dan juga kadang-kadang menggunakan walidah. Saya ingin katakan kepada mitra muslim, ummi atau di dalam Al-Quran itu biasanya digunakan pada tempat-tempat yang syakral, pada hal-hal yang suci, pada hal-hal yang memang luar biasa amazing. Contoh
Al-An'am 92 gitu kan ya. Ketika digunakan dengan istilah ummul qura wa man haulaha. Ummul qura, jadi ibu dari al-qura, kota-kota ya kan. Jadi pusat kota itu maksudnya Mekah. Jadi kata-kata digunakan di tempat yang sangat luar biasa. Atau bahkan ini biasa diganti dengan Alkitab menjadi ummul kitab. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Kata Allah Rabbul Alamin, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan. Allah bisa mendelete keputusannya sendiri dan Allah bisa menetapkan keputusannya. Enggak mau delete misalnya. Itu kehendak Allah, itu terserah Allah. Kita enggak bisa ngurusin itu. Itu sudah hak prerogatif Allah. Perhatikan, wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah itu ummul kitab. Ummul kitab ada yang menyatakan itu adalah Lauhil Mahfuz. Itu ada Ummul kitab itu Lauhil Mahfuz, yaitu tempat di mana catatan seluruh manusia. Itu ummul kitab, disebut menggunakan Jadi itu biasa mengarah kepada sesuatu yang suci. Ketika tadi itu kan di luar fisik manusia ya. Tapi ketika disematkan kepada manusia, itu biasanya di dalam Al-Quran menunjukkan kesucian seorang perempuan yang melahirkan, menunjukkan kesalehan seorang perempuan yang melahirkan. Contoh misalnya ketika Allah menyebut ibu dari Isa Al-Masih, ketika menyebut Bunda Maryam, beliau menyebut dengan Allah menyebut dengan wa ummuhu siddiqah. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Itu ada kata-kata wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Isa itu siddiqah. Jadi ketika bicara dalam arti ibu di dalam Al-Quran, itu selalu konotasinya mitra muslim itu mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada ibu yang selalu solehah, ibu yang suci, ibu bagaikan malaikat kan gitu kan ya. Tentu malaikat tak bersayap, karena kalau malaikat bersayap ya pasti miber kan begitu kan. Malaikat tak bersayap adalah ibu kita. Di dalam Al-Quran kata-kata ibu dengan ummi selalu menunjukkan kesucian. Ummi Musa kan begitu kan, ada ummuhu siddiqah, karena kata-kata itu konotasi mesti adalah sesuatu yang amazing, sesuatu yang suci, sesuatu yang luar biasa sakral. Nek istilah wong Jawa itu pusaka itu katanya. Maka ibu itu pusaka itu di kalangan orang Jawa itu memang benar bahwa ibu itu adalah suatu hal yang sangat suci. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi. Saudaraku, kita lanjutkan. Tetapi ketika Al-Quran menyebut dengan istilah walidah, itu Al-Quran hanya berbicara tentang bagaimana ibu itu bagaimana ibu itu menyusui, bagaimana ibu itu melahirkan, bagaimana itu mengandung. Contoh misalnya begini nih, di surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu, dan ibu-ibu ini, wal walidat, tidak menggunakan ummahat. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, al-ayah. Dan para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Para ibu, al-walidat. Dan perintah kita, Pak, Ibu, mitra muslim hafizakumullah, perintah Allah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah tidak menggunakan diksi ummi, tapi Allah menggunakan diksi walidah, yaitu ibu yang melahirkan. Seolah misalnya ya tadi itu di Al-Isra ayat 23 misalnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi semua perintah bakti kepada orang tua itu
menggunakan kata walidah atau kata walidun yang musanna, tasniyah, walidain. Di dalamnya ada ibu gitu kan ya. Yang itu nanti kalau ibu walidah, yaitu ibu yang melahirkan. Semua perintah bakti atau berbuat kebaikan kepada seorang ibu di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata walidain, yang ibu di dalamnya. Tidak menggunakan kata Kenapa saudaraku? Ini rahasianya kata para ulama. Untuk berbakti kepada seorang ibu itu cukup ibu yang melahirkanmu. Sekalipun ibu yang melahirkan kita, itu bukan ibu yang terbaik bagi kita. Saya ulang kata-kata saya. Untuk berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus yang dimaksud di sini adalah ibu. Mitra Muslim, hafizakumullah, tak perlu menunggu ibu itu jadi orang yang solehah untuk kita baktiin. Karena Al-Quran menggunakan istilah Al-Quran menggunakan istilah apa? Ummi. Ummi itu selalu solehah di dalam Al-Quran, selalu baik. Tapi kalau walidah itu netral, bisa baik, bisa buruk. Seorang ibu bisa baik, bisa buruk. Perintahnya kepada ibu yang bisa baik, bisa buruk untuk berbakti. Allah tidak melihat kebaikan seorang ibu untuk dibuat Anda berbakti kepadanya. Tapi Allah perintahkan siapapun yang melahirkan dirimu, maka bakti itu harus kau tumpahkan kepadanya. Sekalipun ibu itu telah berbuat zalim kepada Anda. Seolah Allah menyatakan, kalian berbakti kepada ibu yang melahirkanmu. Itu adalah kewajiban kalian kepada ibu. Adapun ibu yang durhaka kepada dirimu, itu urusan ibu itu dengan Allah Rabbul Alamin. Urusan kita itu berbakti kepada ibu, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah. Nah, dari uraian ayat ini kita gali motivasinya. Sungguh luar biasa. Bayangkan kalau sang ibu itu ya solehah, kan begitu. Enggak solehah saja kita diperintah untuk berbakti kepadanya. Apalagi solehah. Solehah ini artinya taat kepada Allah. Ibadahnya lempeng kepada Allah. Ibadahnya kuat kepada Allah. Makanya orang-orang dulu itu kalau ibunya sudah begitu dekat sama Allah Rabbul Alamin, begitu luar biasa dekatnya, istilahnya itu omongannya mandi. Mitra Muslim, mandi itu tajam itu omongannya. Jangan sekali-kali seorang ibu berkata A itu jadi A beneran itu kan ya. Jangan sekali-kali seorang ibu itu berkata B itu jadi B beneran itu kan. Karena wong nggak soleh saja kita diperintah untuk berbakti kepada ibu, apalagi kepada ibu yang solehah. Ini saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, sesi pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda terkait bahwa di dalam Al-Quran itu ada kata-kata ibu dalam arti ummi, dan kata-kata ibu ummi dalam arti ibu, dan walidah dalam arti ibu. Dua-duanya dipakai oleh Al-Quran, dan ternyata perintah untuk berbakti kepada seorang ibu, Al-Quran menggunakan istilah walidah. Itu seolah Al-Quran menyatakan kondisi apapun seorang ibu kepada Anda, sikap kayak apapun seorang ibu kepada Anda, tak boleh mengurangi rasa hormat Anda kepada seorang ibu. Wasahibu ma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli ibu, cintai ibu, whatever lah tentang ibu. Hubungan dia dengan Allah terkait akhlaknya ibu itu kepada Allah, kepada kita misalnya. Hubungan dia dengan Allah, tapi hubungan kita kepada Allah dan kepada ibu adalah selalu berbakti. Sekalipun seorang ibu itu belum sampai derajat kesalehan yang membuat kita menjadi kagum kepada seorang ibu. Nanti akan kita coba lanjut setelah pariwara berikut ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz, dan tentunya disambung lagi di segmen berikutnya ya Mitra Muslim, dan kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Pagi hari ini kita mengkaji atau mengambil motivasi dari Quran Surah Luqman ayat ke-14. Ibu itu malaikat tanpa sayap. 0315624555 untuk penelpon dan WhatsApp bisa Anda kirimkan
ke 0855 300938. Penelpon yang masuk ya, kita langsung sapa. Assalamualaikum. Oke, ternyata terputus. Ya, Mitra Muslim bisa menghubungi kami di 0315624555 untuk menelpon dan WhatsApp. Silakan bisa Anda kirimkan ke 0855 300938. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Putus lagi. Putus lagi. Ya. Dua kali terputus ini ya. Silakan Ibu tadi yang telepon pertama tadi belum sempat menjawab namanya siapa, sudah terputus. Bisa telepon lagi nanti 0315624555. Sudah ada penelpon berikutnya sepertinya ya. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak atau Ibu siapa ini di mana? Agak keras sedikit Pak suaranya. Bapak Jum. Bapak Zul di Surabaya. Silakan Pak Zul, agak keras ya suaranya ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Ya, yang saya tanyakan gini Ustaz. Kalau ibu bapak umpama meninggal ya, itu umpama ada kewajiban untuk datang, apa maksudnya kita kerja di luar pulau lah. Terus umpama kita nggak ada biaya di sana untuk apa itu gimana? Gimana Pak? Hukumnya kita, hukumnya untuk tidak, kan bapak ibu kita meninggal itu, nah untuk haruskan datang sama. Nah, kita kan di luar pulau tadi, nah Iya, oke. ada kewajiban apa enggak? Dua datang itu. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika orang tua kita meninggal, Ustadz, kemudian posisi kita itu lagi di luar pulau, misal bekerja di luar pulau, dan saat itu tidak punya uang juga untuk bisa kembali menghadiri pemakaman, mengurus pemakaman dan lain sebagainya. Nah, apakah tidak apa-apa Ustadz? Apakah itu sebuah kewajiban harus hadir atau seperti apa Ustadz? Ya. Baik, saya jawab apa nunggu telepon? Dijawab dulu saja Ustadz. Baik. Jadi Pak Zul ya, Masya Allah. Jadi kalau orang tua kita meninggal dunia ya, kewajiban kita itu sebagaimana kewajiban antara muslim dengan muslim yang meninggal dunia, yaitu memandikannya, mengafaninya, menguburkannya, kan begitu kan ya. Adapun kalau itu orang tua itu lebih gitu, karena ada perasaan yang di dalamnya. Nah, persoalannya itu kan kewajiban kifayah gitu loh. Itu kewajiban apa? Kifayah. Kifayah itu artinya yang bisa di-cover oleh orang lain. Artinya selama tidak bisa di-cover ya berarti menjadi kewajiban yang aini, kewajiban individualistis gitu kan ya. Nah, artinya apa yang terjadi misalnya di luar pulau dan lain sebagainya, itu kan ada sebuah kesulitan dan keberatan situasi misalnya karena mungkin transportasi atau laut belum aman dan lain sebagainya, maka nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah itu, dan tidak berdosa karena tidak diniatin juga untuk ngenteng-ngentengin gitu. Oh, enggak apa-apa, biarin saja, sudah ada adik di situ, bukan begitu ngomongnya. Tapi memang benar-benar karena ketidakmampuan, karena ada uzur gitu kan ya. Itu yang harus yang harus dipahami. Karena bertakziah itu hukumnya sunnah gitu kan ya. Seperti artinya kita mendampingin prosesi itu ya dianjurin saja, bukan sesuatu yang kewajiban. Kalau sampai ada yang mohon maaf, saya tidak termasuk yang sependapat sampai misalnya nggak dimakam-makamkan karena nunggu gitu kan ya. Nah itu kan memakamkan itu jauh lebih terhormat, lebih afdol daripada menunggu. Kecuali kalau ditunggu itu jelas, jamnya jelas, itu tidak apa-apa ditunggu. Tapi kalau nggak jelas jamnya ya lebih baik, lebih cepat, lebih baik untuk menguburkan seorang jenazah yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih untuk Pak Zul sudah bergabung bersama kami ya melalui telepon. Dan untuk Anda mitra muslim yang ingin mendapatkan catatan kajian pagi hari ini, silakan bisa WhatsApp saja ke 0855 300938. Ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Majid di Gresik, silakan. Matur nuwun Ustaz Raga Satria. Matur nuwun Ustaz
Junadi Saha MAG Hafizatullah ya. Hafizatullah Ta'ala. Amin. Tadi Ustaz ngendikan ibu itu tanpa sayap, ibu itu pusaka. Betul 100. Pernah saya alami itu. Terus ibu itu mandi. Ibu itu ngendikane itu gening. Apa Bu? Itu gening. Itu geni. Oh. Roh itu orang tua. Maka dari itu, jadi ibu itu kalau ngapa-ngapain itu harus hati-hati. Itu istighfar kalau putranya itu nakal, cucunya beling itu juga cukup istighfar. Ya astagfirullah, ojo ngono le ngene gitu ya. Karena ibu itu memang betul-betul itu geni. Itu saya rasakan betul. Pada waktu suami saya kapundhut itu, saya disidang oleh ibu dan saudara saya. Nduk, anakmu cuma gelek musuh. Insya Allah mampu. Masya Allah. Saya tidak terasa, Ustaz. Anak yatim 5 itu betul-betul. Ya karena Allah juga karena doa orang tua. Ditotok mending oleh Allah anak 5 itu. Itu tadi. Jadi gelek musuh. Maksudnya, jadi gelek musuh ya nyusahu ya tidak semua ayah kuala jelek ya. Jadi dicarikan ayah diri. Nah itu saya ingat-ingat masih terngiang di telinga saya. Jadi ibu itu kan pusatnya pendidikan ibu itu. Ya. Satu ulang. Pendidikan utama dan pertama. Jadi hati-hati kalau dengan pendidikan. Apa itu ngapain-ngapain anak itu loh. Kalau jaga itu diempet tuh astagfirullah gitu. Itu saya sampaikan. Mohon maaf ada salah-salah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya gimana Pak? Ya silakan Ustaz. Okay. Jadi betul itu. Ibu itu malaikat tanpa sayap, sakti mandraguna, pusoko. Yang ini tadi kan ngajinya ini kan kajian motivasinya ini kan bicara aspek hubungan anak kepada ibu. Yang saya yang bicarakan itu kan. Nah, ini dari Bu Majid ini memberikan masukan gitu bahwa ya hati-hati dengan ibu yang posisinya sangat mulia kayak begitu itu. Jangan sembarangan emosian, anak dibilang anak setan lah mu. Kalau anak setan lah ibunya siapa kan begitu jadinya Mas Raga kan begitu. Bahasa-bahasa itu. Kamu metu ya, nek metu ketabrak itu kan. Itu tuh nggak boleh kayak begitu. Saya sependapat dengan Bu Majid. Karena lisannya seorang ibu ini muwakkalun ya kan, muwakkalun bil mantiki. Jadi al-bala itu muwakkalun bil mantiki. Ada sebuah ujaran kayak begitu ya. Athar ya, bahwa yang namanya bala itu, bencana itu bisa jadi karena terwakili oleh sebuah ucapan. Apalagi yang ucap itu siapa? Seorang ibu. Setuju saya. Mudah-mudahan dua aspek ya. Ibu dan anak ini benar-benar sama-sama paham posisinya masing-masing, bagaimana menghormati dan bagaimana menyayanginya. Wallahu a'lam. Ya, itu tadi pesan dari Bu Majid ya. Jadi ibu itu harus hati-hati dalam berucap ya, jangan sembarangan mengucapkan atau menyumpahi anak gitu ya. Karena ucapan seorang ibu benar-benar sebutannya tadi idu geni ya bahasa Jawa. Idu geni ya, saya baru dengar idu geni. Saya juga baru dengar. Oh iya. Terima kasih Bu Majid sudah bergabung bersama kami melalui telepon. Di WhatsApp sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz di sini yang masuk. Coba saya bacakan Ustadz ya sambil nanti mungkin menyambung materinya Ustadz ya. Ya boleh. Nah ini ada Bu Rifa yang menanyakan, Ustadz bagaimana kewajiban seorang wanita setelah menikah yang jauh dari orang tua? Bagaimana cara berbaktinya Ustadz? Tapi sebelum itu ke penelpon lagi Ustadz ya. Ya disimpan. Penelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Magetan Mas. Pak Warno di Magetan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Warno. Iya, begini Ustaz. Di dalam Al-Quran itu sering banyak diulang-ulang bahwa jangan menyekutukan Allah dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Nah, ini sering diulang-ulang. Jadi ketika kita itu tidak berbuat baik atau kita durhaka kepada orang tua, itu berarti kita itu menyekutukan Allah. Nah ini karena mohon penjelasan, dan ini banyak sekali itu diulang-ulang di dalam Al-Quran gitu. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.
Jadi apa namanya, diksi kalimat wabil walidaini ihsana itu biasanya digandeng dengan dilarang mensekutukan Allahu Rabbul Alamin. Sebagaimana ayat yang kita bahas juga Pak Warno, yaitu surat Luqman ayat 14, itu juga digandeng dengan Allahu Rabbul Alamin. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli, yaitu kepada Allah, syukurlah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya, dengan selalu mentauhidkannya, dengan selalu menyembahnya. Wali walidaika, dan syukurlah kepada ibumu. Syukur juga kepada ibu, karena dengan ibu kita bisa hidup di dunia. Dengan Allah kita bisa mendapatkan kenikmatan yang hebat, luar biasa. Maka kita beribadah kepada Allah, bersyukur kepada seorang ibu dengan apa? Dengan kita selesai sholat kita selalu mendoakan ibu, kan begitu. Itu saudaraku ikhwata dinafidakumullah. Misalnya ada juga di surat Al-Isra ayat 23 yang tadi saya baca Pak Warna ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi disuruh menyembah kepada Allah semata, hanya kepada Allah menyembah, dan kemudian perintah berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Memang durhaka kepada ibu itu ada ulama yang menyatakan itu setara, itu durhaka kepada Allahu Rabbul Alamin. Tidak bersyukur kepada ibu itu setara dengan tidak bersyukur kepada Allahu Rabbul Alamin. Itu wallahu alam. Baik, kemudian yang tadi Ustaz Bu Rifa menanyakan bagaimana berbakti dengan orang tua yang kita sudah menikah ya sebagai orang wanita, kemudian ikut suami. Nah ini ya, kan baik. Berbaktinya kan jadi ke suami gitu Ustaz ya. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Al-ayah. Bahwa suami itu menjadi pemimpin yang seluruh muara itu berlabuh kepada seorang suami. Bagi seorang perempuan ketika dia menikah, maka baktinya itu kepada suami. Baktinya itu kepada suami. Namun suami yang bijak, suami yang saleh, suami yang saleh, suami yang terbaik bagi Anda adalah suami yang tidak menghalangi kebaktian seorang istri kepada ibunya. Suami bukan hanya tidak sekedar menghalangi, tapi suami yang mampu memberikan dorongan kuat istrinya itu masih berbakti kepada ibunya. Wallahu a'lam. Begitu. Terima kasih untuk Bu Rifa di Bangkalan sudah bergabung. Ustaz nanti disambung lagi di segmen berikutnya Ustaz ya. Yes. Masih ada beberapa WhatsApp dan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon nanti di segmen terakhir ya Mitra Muslim 0315624555 atau di WhatsApp 083093 kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama Ustaz Junaidi Sahal pagi hari ini mengkaji Quran Surah Luqman ya Mitra Muslim ayat yang ke-14, Ibu Malaikat Tanpa Sayap. Masih ada kesempatan tentunya untuk bisa bergabung bersama kami dan di segmen ini sudah ada penelpon Ustaz yang masuk, kita sapa langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Raga, Ustaz. Iya, Ibu Husni ya di Osowilangun. Oke Mas Raga. Silakan Ibu Husni. Ustaz. Iya Ibu. Tentang ibu nggih Ustaz nggih. Kula kok sensitif ngoten lho nek mendengar kata ibu itu. Nggih. Kenapa ada, saya tuh nggak teko gitu kalau ngomongnya tentang ibu. Kenapa ya ada ibu yang bisa memperlakukan anak itu beda gitu loh Ustaz. Beda gimana? Walaupun ya kayak saya kan menjalani sendiri gitu. Ibu saya itu memperlakukan beda dengan kakak-kakak saya gitu. Tapi kan saya nggak boleh balas gitu kan Ustadz ya. Yeah. Tapi kadang saya tuh masih merasa sombong gitu loh. Kan anak-anaknya yang diperhatikan lebih dari saya itu tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai anak yang baik yang diperhatikan lebih dari saya. Di ujung-ujung umurnya itu hampir itu diusir dari rumah oleh adik saya itu Ustadz. Yang diusir siapa Ibu? Ibunya. Adik saya itu usir ibu saya dari rumah. Masya Allah. Mengusir ibunya? Iya, jadi saya titipkan ke kakak saya.
Kak, di sini aja, nanti untuk semuanya saya yang nanggung gitu loh. Jadi untuk perawatan, untuk biaya semuanya, pampers, makan itu semua saya yang ngasih. Padahal itu harta ibu saya itu banyak, kan tinggal sama bapak meninggal itu. Nggak tahu kenapa, alasannya apa itu ibu saya itu lakukan saya itu beda. Dari kecil itu Ustaz, makan itu dibedakan. Perasaan tadi ibu masak ya, tapi kok nggak ada ikan gitu loh, saya itu nyari gitu. Dari kecil itu seperti itu, nggak tahu kenapa. Sampai saya menikah itu semua dikasih sawah, saya nggak dikasih Ustaz. Nggak tahu kenapa. Saya tanya tetangga, apakah saya ini anaknya atau anak tiri gitu loh. Enggak, kami itu anaknya. Sampai saya Anak terakhir Ibu? enggak, ada adik saya satu itu loh Mas Raga. Sampai itu ya itu masalahnya 5 tahun sebelum meninggal itu semua alhamdulillah saya itu bisa gitu loh Ustaz, enggak balas dendam gitu. Tapi kadang saya tuh marah pada adik saya sendiri, kenapa ya itu nggak melakukan, saya pengen gitu dikasih sayangi sama ibu. Kenapa ya, apa gitu loh, ada masalah apa. Makanya kalau saya cerita ke anak saya, kadang saya timbul ujub saya gitu loh. Makanya kamu itu jangan kayak gini, biar ibu itu nggak kayak ibu gitu loh. Biar saya itu bisa adil gitu, tapi kan itu dosa ya Ustadz ya kalau saya membandingkan, tapi itu nggak bisa saya hindari. Nggak bisa saya hindari, kan itu saya marah, kenapa gitu loh Ustadz. Kenapa ada ibu seperti itu, tapi saya selalu mendoakan utama. Pertama saya doakan dalam sholat saya itu ibu saya nggak bapak saya, nggak ibu. Allah, saya minta maaf pada ibu. Kadang kan saya marah gitu loh Ustaz. Kenapa ya? Kenapa ibu itu kenapa gitu? Sampai saya menikah juga gitu beda gitu. Makanya saya itu kepingin tobat gitu Ustaz. Kadang marah banget gitu. Kenapa ya gitu loh? Tapi ya saya nggak boleh kan membalas gitu Ustaz. Tetap ibu saya itu nomor 1 pahlawan gitu loh. Baik. Nah itu kenapa ya ada alasan seperti itu gitu. Terus gimana caranya saya untuk menjadi yang lebih baik lagi, bisa ikhlas, bisa mendoakan dengan tulus gitu Ustaz, tanpa kadang tuh males gitu loh. Iya Bu, sudah bisa tangkap. Gengge mohon petunjuknya gitu ya Ustaz, semoga tidak mengurangi apa-apa dengan cerita saya ini, semoga diampuni dosa ibu saya. Amin. Terima kasih Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya, sekaligus closing atau gimana nih? Ya, boleh Ustaz. Baik. Jadi pertama Ibu, siapa ini tadi ya? Ibu Husni. Ibu Husni di Wosowilangun. Tolong Ibu, kalau Ibu sudah merasakan bagaimana perlakuan Ibu Anda ke jenengan, jangan kemudian itu diturunkan kepada anak-anak. Maka tetaplah ngomong baik di hadapan anak-anak tentang ibu jenengan. Apapun dan bagaimanapun perlakuan ibu jenengan kepada Anda. Karena itu nanti akan kebaca oleh anak-anak generasi setelah jenengan. Bahwa ibunya masih tetap baik kepada neneknya. Sekalipun tahu mungkin cucu-cucunya tahu neneknya kayak begitu. Tapi tetap bahasa yang baik, memberikan pendidikan yang baik, memberikan teladan yang baik, itu jauh lebih baik untuk Anda dalam kondisi seperti ini terkait dengan anak-anak. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya mungkin ini juga sekaligus closing ya dari pertemuan kita, bahwa saudaraku mitra muslim hafizakumullah, sekali lagi sebagaimana yang saya katakan di awal, itulah hikmah kenapa Al-Quran tidak meminta kita untuk berbakti kepada ummi, tapi meminta kita berbakti kepada walidah, yang dalam arti ibu. Ummi juga artinya ibu, walidah artinya ibu, tetapi diksi yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah perintah berbakti kepada walidah, kepada ibu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada ibu, dalam hal ini orang tua ya, maksudnya adalah ibu di dalamnya, berbuatlah yang terbaik. Nah, ini karena ketika Al-Quran menyebut ini dengan kalimat walidah, tidak ada kaitan dengan ibu itu baik, ibu itu soleh atau tidak. Ibu itu baik kepada Anda
perlakuannya atau tidak. Ibu itu durjana atau tidak, itu tidak ada kaitannya. Kebaktian kita tetap harus kita berikan kepada ibu, sekalipun ibu itu telah banyak berbuat jahat kepada kita, kepada ibu misalnya gitu ya, kepada Bu Husni ini contoh. Nah, ada sebuah riwayat yang luar biasa, saudaraku akhwatuddin hafizahumullah. Kenapa kita harus berbakti kepada ibu apapun yang ibu lakukan kepada kita, yang kita nggak senang gitu kan ya. Suatu saat Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lagi bertawaf bersama dengan seorang penduduk Yaman. Penduduk Yaman ini tawafnya gendong ibunya. Jadi ibunya digendong. Sambil bersenandung di tawaf itu, innilaha ba'iruha al-muzillal in ut'irtu rikabuha lam uts'ar. Yang artinya sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat jauh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku gak akan pernah lari. Senantiasa setia dengan menggendong ibu. Tawaf itu. Selesai tawaf, duduk habis sholat biasa 2 rakaat, duduk. Nah, duduk menghadap Ka'bah ini, dia kebetulan juga masih di sampingnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Maka kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, minta pendapatnya Abdullah bin Umar tentang apa yang ia lakukan. Ternyata ketika dia berkata, wahai Umar, wahai putra Umar, apakah aku telah membalas budi kebaikan ibuku selama ini? Karena saya telah menggendong tawaf itu terus menerus, dan itu tidak hanya sekali ini tapi berkali-kali. Maka Sayyidina Ibnu Umar menjawab, engkau belum membalas budi baiknya seorang ibu itu, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan dirimu. Masya Allah. Saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, mitra muslim, siapa saja ya, ketika ibu kita berbuat tidak baik pada diri kita, ketika ibu kita berbuat tidak adil terhadap diri kita dengan adik-adik kita, dengan kakak kita misalnya, ketika ibu kita tidak salehah itu kan, dalam perbuatannya, tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah, itu urusan ibu itu dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita dengan Allah cuma satu, bagaimana kita berbuat ihsan yang terbaik kepada ibu kita, saudaraku. Karena apa, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, mitra muslim yang dijaga oleh Allah, seburuk-buruknya perilaku seorang ibu kepada anaknya, itu Masya Allah tidak lebih baik dari satu helaan nafas yang telah ibu berikan kepada kita untuk lahir di dunia ini. Satu helaan nafas itu belum bisa disamai oleh perbuatan buruk ibu itu kepada diri kita. Karena ibu itu juga sering mendapatkan perlakuan buruk dari kita. Selama kita kecil, ibu bangun. Selama kita kecil, ibu gak bisa tidur tenang. Selama kita kecil, ibu tidak jijik. Dan ibu tidak pernah itu memberikan mengungkap-ungkap itu. Aku lo gak cici membasuh kotoranmu nak. Aku selalu menyuapin dirimu, berjuta-juta suap aku telah berikan kepada dirimu. Nah hari ini hanya tidak ada 1 suapan, 3 suapan ibu tidak memberikan kepada diriku karena gak adil kepada kita dan adik-adik kita. Kita sudah marah. So, saudaraku mitra muslim, berpikirlah logis bahwa sesungguhnya sekalipun ibu itu tidak salehah, itu urusan ibu dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah, bagaimana kita selalu berbakti kepada seorang ibu. Apapun dan bagaimanapun ibu itu perlakuannya terhadap diri kita. Sebagai penutup, saudara, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Suatu saat Ibnu Abbas dari Atha bin Yasar itu mengkisahkan, Ibnu Abbas didatangi oleh seseorang yang lagi emosi. Seseorang ini berkata kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, aku ini mencintai seorang perempuan. Ternyata perempuan ini menolak pinangan saya. Tak lama kemudian perempuan ini menerima pinangan laki-laki lain. Saya cemburu. Karena laki-laki lain itu masih lebih rendah daripada saya posisinya. Saya bunuh itu yang namanya perempuan itu karena kecemburuan saya. Dan saya sadar sekarang, saya ingin bertobat. Gimana cara saya bertobat? Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki yang membunuh ini, ibumu ada enggak? Mohon maaf, ibuku telah tiada. Oh ya sudah, bertobatlah kau
dengan taubatan nasuha. Banyaklah berbuat saleh. Gantilah perbuatan burukmu dengan perbuatan saleh itu. Itu saudaraku. Ketika itu Atha bin Yasar yang ada di samping Ibnu Abbas bertanya, "Maaf guru, kenapa jenengan bertanya kepada laki-laki itu terkait dengan ibunya?" Maka Ibnu Abbas berkata, "Ya, saya tanya kalau ibunya masih hidup, maka sesungguhnya cara bertobat yang terbaik, tidak ada amalan yang paling hebat di dunia ini adalah kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ibunya." Saudaraku ikhwatadina fidakumullah, Ibu Muhsin tadi dan ibu-ibu yang lain atau bapak juga, semuanya mitra muslim, ayo, kita pasti punya dosa, dan yang terbaik untuk menghapus dosa adalah perbanyak amal soleh kita, berbakti kepada kedua orang tua dengan berbuat yang terbaik kepada mereka, wabil khusus kepada seorang ibu. Karena ada sebuah kalam dari seorang ulama, "Man 'asha khadiman tahta qadami ummihi 'asha sayyidan ala ru'usi qaumihi." Barang siapa yang hidup mampu menjadi pelayan bagi ibunya, maka kelak dia akan menjadi tokoh yang dihormati oleh masyarakatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.